Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Raisa Marcella, NPM 205020049 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu ada pendekatan ordinal, bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Tokohnya yaitu adalah J. Hicks dan R.J. Allen. Pendekatan yang dipakai dalam ordinal adalah Indifference Curve atau IC. IC yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Dan selanjutnya yaitu ada asumsi pendekatan ordinal. Poin ke-1 yaitu konsumen rasional. Poin kedua yaitu konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Poin ketiga yaitu konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Poin keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Poin kelima yaitu konsumen konsisten. Artinya, bila A lebih dipilih daripada B karena A lebih disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. Poin keenam yaitu berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Indifference curve yaitu poin ke-1 turun dari kiri atas ke kanan bawah. Implikasinya yaitu antara barang harus terjadi trade-off atau saling meniadakan. Poin kedua yaitu cembung ke arah titik origin, disebabkan oleh adanya MRS atau Marginal Rate of Substitution. MRS adalah kesediaan konsumen untuk melepaskan satu satuan barang X untuk mendapatkan satu satuan barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama, yaitu rumusnya MRS BA sama dengan MUA bagi MUB sama dengan PA bagi PB. Poin ketiga, tidak saling berpotongan. Hal ini berlaku asas transitif di atas. Masing-masing kurva menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Poin keempat yaitu kurva IC lebih tinggi, lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada properti 1, IC turun dari kiri atas ke kanan bawah. Properti kedua yaitu IC cembung ke arah titik origin. Ada properti ketiga, indifference curve atau IC tidak saling berpotongan. Ada properti keempat, kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Yaitu ada dua contoh kurva indifferent yang ekstrem. Yang ke-1 yaitu substitusi sempurna, yang kedua komplementer sempurna. Substitusi sempurna yaitu dua barang dengan kurva indifferent berbentuk garis lurus disebut perfect substitutes. Tingkat substitusi marginalnya atau MRS adalah konstan karena kurva IC berbentuk garis lurus. Perfect complement yaitu dua barang dengan kurva indifferent berbentuk sudut siku-siku. Selanjutnya yaitu ada slope IC. Slope atau kemiringan IC dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya apabila U sama dengan F dalam kurung X, Y, maka slope IC dapat diperoleh sebagai berikut. Turunan totalnya menjadi DU kuadrat 0 sama dengan DX dalam kurung DU dibagi DX tambah DY dalam kurung DU dibagi DY, sehingga dapat disederhanakan menjadi DU kuadrat 0 sama dengan DX MUX tambah DY MUY. Slope IC syaratnya yaitu DU 0 sama dengan 0. Maka
min dy dibagi dx sama dengan mux dibagi muy. Jadi yang merupakan slope dari IC adalah mux dibagi muy. Analisis slope dari IC ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan atau disubstitusi dengan barang lain sementara kepuasan tetap dijaga konstan. Selanjutnya yaitu marginal rate of substitution atau MRS. Slope IC ini dikenal dengan istilah MRS atau marginal rate of substitution. MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. MRS secara matematis dapat ditulis MRS XY sama dengan dy dibagi dx sama dengan mux dibagi muy. Dengan persamaan di atas, MRS akan sama dengan 0 apabila marginal utility sama dengan 0. Misalnya MRS YX sama dengan 2. Berarti untuk menambah 1 unit barang X harus mengorbankan 2 unit barang Y. Nilai MRS makin lama makin kecil. Selanjutnya ada batasan anggaran atau the budget constraint. Batasan anggaran mengacu pada batasan yang dikarenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga pokok. Set pilihan atau set kesempatan adalah set pilihan yang ditentukan oleh batasan anggaran. Batasan anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Batasan anggaran apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli dua jenis barang X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen ditulis I sama dengan X kali PX tambah Y kali PY, di mana I mendapat pendapatan konsumen, X jumlah barang X yang dibeli, Y jumlah barang Y yang dibeli, PX harga barang X, PY harga barang Y. Budget line menunjukkan jumlah maksimum dua jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapat tertentu. Kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan seperti berikut ini. Budget line atau BL, keterbatasan pendapatan konsumen digambarkan dengan budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Budget line atau BL, intercept Y dari BL menunjukkan sejumlah barang Y yang dapat dibeli ketika semua pendapatan dibelanjakan untuk Y. Slope dari persamaan budget line adalah rasio dari harga tersebut. Selanjutnya yaitu ada perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Jika harga X naik, maka BL akan berputar searah jarum jam. Selanjutnya, jika harga X turun, maka BL akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Kasus PX naik, kasus PX turun. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Bergeser 1, jika pendapatan semakin kecil, BL akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, jika pendapatan semakin besar, BL akan bergeser ke kanan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser ketika pendapatan naik, ketika pendapatan turun. Yaitu ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifference curve. Persinggungan antara budget line dan indifference curve ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, berarti dicapai kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku slope BL sama dengan slope IC. Ada pendekatan matematis jika fungsi utilitas U sama dengan F dalam kurung SY dan I sama dengan X kali PX tambah Y kali PY. Ditanya kapan kepuasan maksimal tercapai, dapat dipakai formula MUX dibagi MUY sama dengan PX
dibagi PY atau MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY. Ini juga ada contoh soal, yaitu ada kritik terhadap pendekatan ordinal. Poin ke-1 yaitu adanya asumsi konveksiti dari indifferent curve atau IC masih diragukan. Poin kedua, tidak menganalisis efek adanya advertising, perilaku masa lampau, persediaan, perilaku konsumsi irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi, dan lain sebagainya. Padahal efek yang ditimbulkan permasalahan yang irasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan, misalnya dalam penentuan harga output dan produsen. Poin ketiga yaitu rationality dari konsumen dalam membuat ranking atau order dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan, yaitu merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen, pendekatan kardinal dengan menggantikan asumsi yang sangat lemah seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi konstan marginal utility of money. Yaitu ada keunggulan pendekatan ordinal. Poin ke-1 yaitu merupakan framework dari teori surplus konsumen yang merupakan salah satu alat ukuran yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Poin kedua yaitu dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi atau komplement yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang atau cross elasticity.